أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وما نقموا. Baik, perhatikan. Yang pertama kita akan membahas tajwid, yaitu bacaan wama. Wama dipanjangkan 2 harokat karena dihukumi mad tabi'i, karena ada fathah lalu berhadapan dengan alif, jadi dibacanya 2 harokat. Wama naqumu, naqumu di sini ada harkat dhammah mim lalu berhadapan dengan waw sukun, maka dihukumi mad tabi'i sama ya, dan dibacanya 2 harokat. Minhum, nun sukun lalu berhadapan dengan huruf H, dan huruf H ini adalah merupakan salah satu daripada huruf izhar, maka cara membaca nun sukun tersebut itu harus dijelaskan. Minhum, dan selanjutnya di sini ada mim sukun lalu berhadapan dengan huruf hijaiyah selain huruf ba dan huruf mim, maka dihukumi izhar syafawi, dan cara membaca mim sukun tersebut itu harus dijelaskan. Minhum illa. Baik, perhatikan illa. Nah, di sini ada mad tabi'i alif ya, seperti ini. Lalu mad tabi'i tersebut berhadapan dengan huruf hamzah, namun hamzah tersebut posisinya berada di lain kata atau di lain kalimat ya, antara kalimat illa dan kalimat ayyuminu. Maka bacaan mad di sini dihukumi mad jaiz munfasil, dan dibacanya itu harus dipanjangkan, bisa 4 atau 5 harokat. Dan biasanya jika mad tersebut dihukumi mad jaiz munfasil, maka di atas mad tabi'inya itu ada tanda bendera seperti ini ya. Illa ayyuminu. Perhatikan nun sukun lalu berhadapan dengan salah satu huruf idgham. Di sini huruf ya, dan termasuk idgham bigunah ya. Maka cara membaca nun sukun tersebut itu harus dimasukkan ke dalam huruf ya sekaligus digunakan. Ayyuminu, ada dhammah nun lalu berhadapan dengan waw sukun, maka dihukumi mad tabi'i dan dibacanya 2 harokat. Ayyuminu billahil azizil hamid. Billah. Lam jalalah di sini dihukumi lam jalalah tarkik atau lam jalalah yang dibaca tipis. Kenapa? Karena sebelum lam jalalah tersebut itu ada harakat kasroh, yaitu bi ya. Billah, sekaligus lam jalalah tersebut itu dipanjangkan 2 harokat. Billahil aziz. Alif lam qamariyah karena ada tanda sukun di atasnya. Keterangannya, bila mana ada alif lam lalu berhadapan dengan salah satu huruf qamariyah, maka lam tersebut itu harus dizahirkan atau dibaca sukun ya. Billahil aziz. Nah, di sini ada harakat kasroh zai lalu berhadapan dengan ya sukun, maka dihukumi mad tabi'i dan dibacanya 2 harokat. Azizil, alif lam qamariyah karena tanda sukun di atasnya. Azizil hamid. Jika diwakafkan, maka bacaan mad di sini dihukumi mad arid li sukun, karena posisi mad tabi'i tersebut itu berada sebelum huruf terakhir yang akan diwakafkan, dan dibacanya bisa 2 harokat, bisa 4 harokat, dan bisa 6 harokat. Tetapi jika diwasolkan atau disambungkan ke ayat yang ada di depannya, maka bacaan mad di sini dihukumi mad tabi'i dan dibacanya hanya 2 harokat. Contohnya,
billahil azizil hamidil ladzi, seperti itu. Dan di sini juga bila mana kita memulai lagi dari ayat yang ini, maka hamzah wasl yang ada di sini itu dibaca fathah. Contohnya alladzi, seperti itu. Tetapi jika diwasolkan dari ayat sebelumnya, maka hamzah wasl tidak diberi harkat. Jadi langsung ke la ya, ditasdidkan. Contohnya hamidil ladzi, seperti itu. Alladzi, di sini ada kasroh dal lalu berhadapan dengan ya sukun, maka dihukumi mad tabi'i dan dibacanya 2 harokat. Alladzi lahu. Perhatikan di sini ada ha domir lalu berhadapan bukan dengan huruf hamzah, maka dihukumi mad silah qasirah dan dibacanya 2 harokat ya. Biasanya di cetakan Indonesia tanda mad silah itu domah terbalik atau seperti angka 6 ya, seperti ini. Lahu mulkus samawat, mulkus samawat, alif lam syamsiah ya, karena ada alif lam lalu berhadapan dengan huruf syamsiah di sini huruf sin, maka lam tersebut tidak dizahirkan atau tidak dibaca ya. Lahu mulkus samawat. Nah di sini bacaan ma dipanjangkan 2 harokat karena dihukumi mad tabi'i. Bacaan wa juga sama, dibaca 2 harokat karena dihukumi mad tabi'i. Selanjutnya wal arb. Nah di sini dihukumi alif lam qamariyah karena ada tanda sukun di atasnya, wal arb. Dan sebelum huruf terakhir itu ada huruf sukun ya, atau ada huruf hijaiyah yang berharkat sukun, maka huruf terakhir yang akan diwakafkan itu harus dibaca sedikit. Contohnya wal arub. Jadi pertama kita baca dulu ra sukunnya, lalu diikuti dengan suara dod sukun ya, wal arub, seperti itu. Nah itu jika diwakafkan ya, karena di sini ada tanda al-waqfu lah ya, atau dibaca berhenti itu lebih utama, seperti itu. Selanjutnya wallahu ala kulli syai'in syahid. Wallahu. Nah lam jalalah di sini dihukumi lam jalalah tabkhim ya, atau lam jalalah yang dibaca tebal, karena sebelum lam jalalah tersebut itu ada harakat fathah yaitu huruf wawu ya. Maka lam jalalah tersebut itu dibaca tebal sekaligus dipanjangkan 2 harokat. Wallahu ala. Nah bacaan la di sini dibaca 2 harokat karena dihukumi mad tabi'i. Ala kulli syai'in syahid. Syai'. Nah di sini ada fathah lalu berhadapan dengan ya sukun, maka dihukumi lin ya. Syai'in. Perhatikan di bawah hamzah ada tanwin kasrotain lalu berhadapan dengan huruf shin yang merupakan salah satu huruf ikhfa. Maka cara membaca tanwin kasroh tersebut itu harus disamarkan disertai dengan guna. Contohnya syai'in syahid. Jika diwakafkan maka bacaan mad di sini dihukumi mad arid li sukun dan dibacanya bisa 2 harokat, bisa 4 harokat, dan bisa 6 harokat. Sekaligus ujung suaranya itu ada pantulan huruf dal, karena huruf dal ini termasuk huruf qalqalah. Jadi cara membacanya itu harus ada pantulan ya. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Seperti itu. Baik, selanjutnya innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam wa lahum 'adzabul hariq. Baik, silakan diperhatikan
Di sini ada nun yang bertasdid ya, itu merupakan salah satu daripada huruf gunnah, maka cara membacanya itu harus ditekankan disertai dengan gunnah 2 atau 3 harokat. Innalladzina, ada kasroh lalu berhadapan dengan ya sukun, maka dihukumi mad tabi'i dan dibacanya 2 harokat. Fatanul mu'minin, fatanul, alif lam komariah karena ada tanda sukun di atasnya. Fatanul mu'minina, mu. Nah di sini bila mana ada hamzah sukun, maka itu cara membacanya harus ditekankan ya. Mu'minina, seperti itu. Innalladzina fatanul mu'minina. Dan di sini ada kasroh nun lalu berhadapan dengan ya sukun, maka dihukumi mad tabi'i dan dibacanya 2 harokat. Mu'minina, seperti itu. Baik, selanjutnya wal mu'minati, wal alif lam komariah karena ada tanda sukun di atasnya. Wal mu'mina, bacana dibaca 2 harokat karena dihukumi mad tabi'i ya. Wal mu'minati thumma. Di sini ada mim yang bertasdid ya, maka dihukumi huruf gunnah ya, karena huruf gunnah itu ada 2. Yang pertama nun yang bertasdid dan yang kedua mim yang bertasdid. Cara membacanya itu harus ada tekanan sekaligus gunnah ya, 2 atau 3 harokat. Tsumma lam yatubu, mim sukun lalu berhadapan dengan huruf hijaiyah selain huruf ba dan huruf mim lagi, maka dihukumi izhar syafawi. Dan cara membacanya itu harus dijelaskan. Lam yatubu, ada dhammah ta lalu berhadapan dengan waw sukun, maka dihukumi mad tabi'i dibacanya 2 harokat. Dan ini juga sama, ada dhammah ba lalu berhadapan dengan waw sukun, maka dihukumi mad tabi'i dan dibacanya 2 harokat. Tsumma lam yatubu falahum, mim sukun berhadapan dengan huruf hijaiyah selain huruf ba dan huruf mim lagi, maka dihukumi izhar syafawi dan cara membacanya itu harus dijelaskan. Falahum ada fathah zal ya, lalu berhadapan dengan alif mad tabi'i alif ya, maka dihukumi mad tabi'i dan dibacanya 2 harokat. Azabu jahannam walahum azabul harik. Ini gunnah ya, huruf gunnah yaitu nun yang bertasdid ya, maka cara membacanya itu harus ditekankan sekaligus digunakan ya, 2 atau 3 harokat. Jahannam walahum, mim sukun di sini dihukumi izhar syafawi ya, cara membacanya harus dijelaskan. Walahum azab, nah di sini ada zal atau fathah zal ya, lalu berhadapan dengan alif, maka dihukumi mad tabi'i dan dibacanya 2 harokat. Azabul hariq, alif lam komariah karena ada tanda sukun di atasnya. Hariq. Nah di sini ketika diwakofkan maka bacaan mad di sini dihukumi mad arid li sukun ya, dan dibacanya bisa 2 harokat, bisa 4 harokat, dan bisa 6 harokat. Sekaligus ujung suaranya itu ada pantulan huruf qaf ya, karena huruf qaf ini merupakan salah satu daripada huruf qalqalah, dan cara membacanya itu harus dipantulkan. Dan di sini dihukumi qalqalah kubro ya, karena posisi huruf qalqalah tersebut itu ketika diwakofkan ya, sukunnya itu sukun wakof ya. Azabul hariq, seperti itu. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.